Perkenalkan, nama lengkap saya Georgi Samrut Kota. Saya dari Prodi Perencanaan Jalan Jembatan Teknik Sipil. Sekarang saya semester 2. Dan sekarang saya akan menjelaskan penggunaan teodolit dalam pengukuran poligon terbuka. Oke, satu pendahuluan, latar belakang. Dalam ilmu ukur tanah, pekerjaan pengukuran dibedakan menjadi dua, yaitu ukur tanah dasar atau plan survey adalah pengukuran yang tidak memperhitungkan bentuk dan ukuran bumi. Yang kedua, geodesi, geodetic survey, adalah suatu pengukuran yang sudah memperhitungkan bentuk dan ukuran bumi. Ilmu tanah adalah bagian dari ilmu geodesi yang mempelajari cara-cara pengukuran di permukaan bumi dan di bawah tanah untuk menentukan posisi relatif atau absolut titik-titik pada permukaan tanah, di atasnya atau di bawahnya, dalam memenuhi kebutuhan seperti pemetaan dan penentuan posisi relatif suatu daerah. Pemetaan khusus untuk bidang tertentu biasanya dilakukan di kawasan yang sempit, sehingga bumi dianggap bidang datar dan distorsi yang disebabkan kemungkinan bumi dapat diabaikan. Pemetaan dilakukan dengan menentukan titik-titik koordinat dan ketinggian yang tersebar merata dalam kawasan terlebih dahulu sehingga memudahkan penggunaan selanjutnya. Di dalam proses pemetaan terdapat pengukuran kerangka dasar horizontal atau pengukuran mendatar untuk mendapatkan jarak, sudut, dan koordinat mendatar antara titik-titik yang diukur di atas permukaan bumi, dan pengukuran kerangka dasar vertikal atau pengukuran tegak vertikal untuk mendapatkan jarak, sudut, dan koordinat tegak antara titik-titik yang diukur serta pengukuran titik-titik detail. Titik-titik yang telah diperoleh kerangka dasar horizontal dan vertikal inilah yang akan membentuk sebuah poligon yang dapat dilihat dengan adanya garis-garis yang menghubungkan titik-titik tersebut. Dengan metode poligon, posisi titik yang belum diketahui koordinatnya ditentukan dari titik yang sudah diketahui koordinatnya dengan mengukur semua jarak dan sudut yang ada dalam poligon. Dalam pembuatan suatu peta diperlukan pengukuran di lapangan. Pengukuran tersebut dapat dilakukan dengan sistem poligon yang dilanjutkan dengan pengukuran detail situasi. Selanjutnya, tujuan praktikum. Praktikum ini bertujuan untuk 1. Mahasiswa dapat memahami dan menganalisis poligon terbuka. 2. Mahasiswa dapat memahami prinsip kerja teodolit. 3. Mahasiswa dapat menguasai pengoperasian teodolit untuk pengukuran pada titik-titik poligon terbuka yang telah ditentukan. Yang keempat, mahasiswa dapat mengetahui perhitungan dan plotting data plotting terbuka menggunakan sifat titik setelah melakukan pengukuran menggunakan teodolit. Lokasi praktek yang kami ambil di samping gedung akuntansi Politeknik Negeri Kupang. Ya, yang selanjutnya tinjauan pustaka. Poligon adalah serangkaian titik-titik yang dihubungkan dengan garis lurus sehingga titik-titik tersebut membentuk sebuah rangkaian atau jaringan titik atau poligon. Poligon adalah metode untuk menentukan posisi horizontal dari titik-titik di lapangan yang berupa segi banyak dengan melakukan pengukuran sudut dan jarak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data-data lapangan berupa koordinat horizontal X, Y. Fungsi pengukuran poligon antara lain 1. Membuat angka, 2. Pengukuran tidak tetap atau benchmark, 3. Pengukuran rencana jalan raya, kereta irigasi, daerah industri, dan perumahan, 4. Sebagai dasar untuk tempat pelaksanaan pengukuran yang lainnya. Ada 2 jenis poligon, yaitu poligon terbuka dan tertutup. Poligon tertutup adalah kerangka dasar pengukuran yang membentuk poligon segi banyak yang menutup. Yang dimaksud menutup adalah apabila mulai dari titik 1 kemudian ke titik 2 dan seterusnya akan kembali ke titik 1 lagi sehingga membentuk segi banyak. Sedangkan poligon terbuka adalah poligon yang biasa digunakan untuk mengukur jalan, sungai, ataupun irigasi. Yang dimaksudkan dengan terbuka adalah poligon tersebut tidak mempunyai sudut dalam seperti pada tertutup. Jadi pengukuran dimulai dari titik awal, tapi tidak kembali ke titik awal seperti pada gambar di bawah ini. Poligon terbuka dibagi menjadi dua, yaitu terikat sempurna dan tidak terikat sempurna. Dikatakan terikat sempurna apabila data-data koordinat pada titik awal dan titik akhir berupa data koordinat evaluasi X, Y, Z. Sedangkan tidak terikat sempurna adalah hanya memiliki data koordinat dan elevasi pada titik awal saja. Dan data tersebut dapat diperoleh dari benchmark. Oke, selanjutnya ada langkah praktikum. Adapun langkah-langkah pengukuran dan perhitungan sudut dan poligon terbuka menggunakan teodolit. Yang pertama, persiapan. Pastikan semua alat yang digunakan sudah siap dan dapat digunakan dengan maksimal. 2. Survei lokasi yang akan diukur. 3. Setelah survei lokasi, mulai menandai titik detail dengan melakukan penandaan titik jarak poligon dan penandaan jarak menggunakan meteorol mulai dari STA 0 plus 00 sampai STA 0 plus 250 dengan jarak antara STA adalah 25 meter.
Kemudian dirikan statif pada titik P1 yang telah ditentukan. Lalu ambil pesawat teodolit dari kotak alat, kemudian pasang pesawat ke statif. Setelah itu kunci pada skrup statif. Setelah alat selesai didirikan, centering atau center point dan datarkan. Jangan lupa untuk mengukur tinggi alat menggunakan meter tangan. Kemudian, cari arah utara menggunakan kompas dan kunci teodolit dengan menggunakan skrup pengunci horizontal agar teodolit tidak bergerak. Setelah itu, nyalakan teodolit dengan menekan tombol power pada layar display dan atur bacaan sudut horizontal pada utara menjadi 0 derajat, 0 menit, 0 detik dengan menekan tombol 0 set pada layar display sebanyak 2 kali. Untuk memunculkan bacaan sudut vertikal, dapat menekan tombol vertikal persen pada layar display. Didirikan rambu pada titik STA 0 plus 000, kemudian putar skrup pengunci horizontal agar pesawat teodolit tidak bisa berputar dan arahkan STA ke 0 plus 00, lalu bidik menggunakan lensa okuler di mana rambu didirikan. Setelah itu, baca bacaan untuk benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Kemudian dicatat tabel pengukuran. Koreksi dapat dilakukan dengan menggunakan rumus benang atas tambah benang bawah bagi 2 sama dengan benang tengah. 2 kali benang tengah kurang benang bawah sama dengan benang atas. 2 kali benang atas kurang benang tengah sama dengan benang bawah. Untuk mengetahui apakah bacaan yang benar, pas atau tidak. Catat bacaan untuk sudut horizontal atau horizontal biasa dan vertikal biasa yang muncul di layar display pada tabel pengukuran dalam format DMS, derajat, menit, detik. Dirikan rambu di P2, kemudian arahkan pesawat teodolit ke arah di mana rambu didirikan, lalu bidik untuk mengikat P1 dan P2. Baca bacaan untuk benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Kemudian dicatat tabel pengukuran. Baca juga bacaan untuk sudut horizontal biasa dan sudut vertikal biasa untuk dimasukkan ke tabel pengukuran. Setelah itu, arahkan pesawat STA beserta detail 1 meter ke samping kiri dan kanan bahu jalan atau STA yang dapat dijangkau dari P1. Lalu, lakukan langkah untuk membaca bacaan benang atas, benang tengah, dan benang bawah dan bacaan sudut horizontal biasa dan vertikal biasa. Jangan lupa untuk mengambil koordinat titik awal P1 menggunakan GPS. Setelah itu pindahkan alat ke P2 dan lakukan hal yang sama seperti langkah 3, 4, 5, dan 6. Ketika alat berada di titik P2, tidak perlu lagi mencari arah utara seperti di titik P1, tetapi kita bidik ke arah P1 lalu tekan 0 set untuk membuat bacaan menjadi 0 derajat, 0 menit, dan 0 detik. Lalu, lakukan seperti pada langkah 9, 10, 11, dan 12. Setelah selesai, periksa dan bersihkan alat lalu kembalikan ke lab. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan poligon terbuka. Dalam langkah poligon terbuka, langsung saja kita ke Excel. Setelah kita masuk di Excel, kita memasukkan data sesuai format, yaitu tinggi alat, tempat alat, target, dan bacaan rambu, benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Setelah itu kita masukkan DMS pada sudut horizontal dan sudut vertikal. Untuk mencari DD dari sudut DD atau decimal degree dari sudut horizontal, kita mencari dengan rumus D tambah M bagi 60 tambah dengan S dibagi dengan 3600, lalu kita blok saja ke bawah agar lebih cepat. Oke, setelah mendapatkan DD dari sudut horizontal, kita mencari DD atau decimal degree pada sudut vertikal dengan rumus yang sama, D tambah M bagi 60 tambah dengan S bagi dengan 3600. Terus blok ke bawah agar mendapatkan hasilnya. Untuk mencari sudut beta tidak perlu diketahui karena titik 1 sudah diketahui asimutnya. Untuk P2 kita mencari sudut beta dengan rumus sudut awal kurang dengan sudut akhir pada DD di P1. Setelah itu tarik saja kita blok ke bawah untuk mendapatkan hasilnya. Dan untuk mencari titik asimut di P1 sudah diketahui, yaitu sama dengan sudut decimal degree. Setelah itu kita mencari sudut asimut pada titik P2 dengan rumus sudut asimut awal kurang dengan sudut beta. Setelah itu kita blok ke bawah untuk mendapatkan hasilnya. Untuk beta
Dan asimut kita hanya mencari pada sudut horizontal saja. Oke, selanjutnya kita mencari healing. Mencari healing adalah dengan rumus 90 kurang dengan DD atau decimal degree pada sudut vertikal. Setelah itu kita blok untuk mendapatkan hasilnya. Dan mencari jarak. Jarak adalah kita mencari rumus dengan 100 dikali dengan benang atas kurang benang bawah kali cos radians dari healing dipangkatkan pangkat 2. Setelah mendapatkan hasilnya kita blok ke bawah agar mempermudah pekerjaan lebih cepat. Oke, setelah mendapatkannya kita mencari dari delta X, delta Y, dan delta H. Delta X didapatkan dengan rumus jarak dikali sin radians dari alpha. Oke, setelah itu kita blok untuk mendapatkan hasilnya. Setelah itu mencari delta Y dengan rumus jarak dikali cos radians dari alpha. Oke, setelah itu mencari delta H dengan rumus jarak dikali dengan healing ditambah dengan tinggi alat kurang dengan benang tengah untuk mendapatkan hasil dari delta H. Terus kita blok, langsung hasilnya keluar. Oke. Setelah itu kita mencari sudut X, Y, dan Z yang didapatkan melalui GPS koordinat awal. Oke. Dengan rumus untuk mencari X, Y, dan Z yaitu koordinat X awal ditambah dengan delta X. Begitu juga dengan Y, sudut koordinat awal ditambah dengan delta Y, juga X, koordinat awal GPS ditambah dengan delta H. Oke, setelah mendapatkan semuanya, kita masuk ke Civil 3D untuk menggambarkan denanya.